Yes mantap, Garuda Nusantara menang lagi. Hasil Timnas Indonesia U19 versus Kamboja U19 Piala AFF 2024. Garuda Nusantara selangkah lagi ke semifinal. Di luar dugaan, bukan Jens Ravens atau Arhan Kaka. Ini top skor Timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024. Sosoknya di luar perkiraan publik. Ini baru top. Mental juara. Jai Itzes tak gentar hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya sebegitu percaya diri? Fakta terungkap, ternyata karena hal ini. Derby merah putih di Eropa. 3 bintang Timnas Indonesia bakal saling berhadapan di Eropa. Jai Itzes bakal hadapi Ivar Janer dan Ulla Romeni. Pernyataan mengejutkan Beto Goncalves. Menatap putaran ketiga, Beto Goncalves sebut Timnas Indonesia butuh sosok pemain ini untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI harus gerak cepat, tegas dan tepat. Media Vietnam peringatkan Cina dan Bahrain jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebut Timnas Indonesia akan sangat lebih berbahaya karena hal ini. Shin Tae-yong full senyum. Level Timnas Indonesia setara dengan Timnas Argentina jelang Olimpiade Paris 2024, ini buktinya. Sampai ngelus kepala, ini kata pelatih Bahrain soal peringkat FIFA dan pemain Timnas Indonesia, akui dibikin bingung karena hal ini. Demi harga diri, pernyataan mengejutkan PSSI-nya Thailand. Ogah ketemu Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sebut skuad Shin Tae-yong itu begini, publik tanah air seketika dibikin terheran-heran dengan pernyataannya. Malaysia tak mau kalah. Iri dengan Timnas Indonesia yang punya kiper berkelas Martin Paes. Timnas Malaysia langsung bikin gempar. Pamer kiper berkelas didikan dari Real Madrid. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Yes mantap, Garuda Nusantara menang lagi. Hasil Timnas Indonesia U19 versus Kamboja U19 Piala AFF 2024. Garuda Nusantara selangkah lagi ke semifinal. Timnas Indonesia U19 berhasil meraih kemenangan atas Kamboja berkat 2 gol dari para pemain belakang Garuda Nusantara dalam matchday kedua Piala AFF U19 2024. Laga yang berkesudahan dengan skor 2-0 atas Kamboja pada Jumat, 20 Juli 2024, membuat skuad asuhan Indra Syafri mampu mempertahankan posisi puncak klasemen sementara Grup A. Berlaga di hadapan ribuan supporter di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya menjadi motivasi tambahan skuad Garuda Nusantara untuk mengamankan 3 poin penting. Meski sempat mengalami kebuntuan pada babak pertama dengan skor kacamata, namun akhirnya Timnas Indonesia U19 mampu raih kemenangan setelah melakukan beberapa rotasi usai turun minum. Sejumlah pergantian seperti memasukkan Welber Jardim hingga Jens Ravens seperti menghidupkan kembali permainan skuad Garuda Nusantara. Hasil ini membuat Welber Jardim CS kokoh di puncak klasemen sementara Grup A dengan torehan 6 poin yang disusul Filipina dengan raihan 3 poin. Sejak ditiup peluit babak pertama, kedua kesebelasan bermain dengan sangat sabar dengan memainkan tempo pelan pada awal laga. Hal itu terbukti hingga menit 5 belum adanya peluang mematikan yang tercipta baik dari Timnas Indonesia U19 dan Kamboja. Bahkan, skuad berjuluk Angkor Warriors mampu memberikan kejutan terlebih dahulu ke gawang Garuda Nusantara. Tepat pada menit kelima, Bong Samuel membuat kejutan yang mengancam jala gawang kiper Ikram Al-Ghifari dengan melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Beruntung, tendangan itu masih berada di atas mistar gawang meski hanya memiliki jarak yang sangat tipis. Timnas Indonesia U19 nampak mengalami kebuntuan dengan aliran bola yang selalu mampet di lini tengah lapangan. Kamboja selalu melakukan pengawalan ketat terhadap para pemain Timnas Indonesia U19 sehingga susah mengalirkan bola ke sisi pertahanan. Diketahui, pelatih Kamboja, Phea Sopheaktra memilih untuk menggunakan skema 5 back demi meladeni cakar tajam dari Garuda Nusantara. Segala macam upaya dilakukan, termasuk melakukan lemparan ke dalam dari Mufli Hidayat,
namun sayang servis yang dilakukannya belum mampu membahayakan gawang Kamboja. Langkah awal yang dilakukan pelatih Indra Shafri adalah dengan memasukkan Welber Jardim pada menit ke-34 demi memberikan angin segar. Meski begitu, skor kacamata mewarnai laga sengit Timnas Indonesia U19 kontra Kamboja hingga turun minum. Memasuki babak kedua, para penggawa asuhan Indra Shafri kembali melakukan segala pola penyerangan untuk merobek jala gawang kiper Matlani. Butuh waktu lama hingga akhirnya Timnas Indonesia U19 mampu menciptakan gol pertama di babak kedua. Tepatnya pada menit ke-66 tandukan Kadek Arel melalui skema sepak pojok baru bisa membuka kebuntuan terhadap Kamboja. Selepas gol pertama itu, para pemain skuad Garuda Nusantara bisa bermain lebih lepas dengan melakukan berbagai serangan. Mendekati masa injury time, tepatnya menit ke-86 pemain belakang Timnas Indonesia U19 kembali mencetak gol kedua. Adalah Iqbal Gwijangge yang mampu mencetak gol melalui skema yang sama, yakni serangan dari sepak pojok. Keunggulan 2-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan dibunyikan dan membuat Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin tambahan. Di luar dugaan, bukan Jens Ravens atau Arhan Kaka. Ini top skor Timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024. Sosoknya di luar perkiraan publik. Top skor Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024 bukanlah seorang bomber seperti Jens Ravens atau Arhan Kaka, melainkan seorang sosok tak terduga. Skuad Garuda Nusantara baru saja melakoni laga keduanya di Piala AFF U19 2024 pada Sabtu, 20 Juli 2024, malam WIB di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Skuad asuhan Indra Shafri bermain menghadapi Kamboja kali ini dan menemui hambatan serius untuk mencetak gol di sepanjang laga. Timnas Indonesia U19 sejatinya mendominasi permainan dengan menciptakan banyak peluang mencetak gol. Namun, campuran dari ketangguhan barisan pertahanan Kamboja dan kurangnya keberuntungan membuat Garuda Nusantara belum bisa membuka skor hingga jeda turun minum. Arhan Kaka, yang bermain sebagai starter, pun ditarik keluar oleh Indra Shafri setelah jeda, dengan Jens Ravens masuk menggantikannya. Sama seperti Kaka, Ravens pun menemui kebuntuan untuk membongkar rapatnya pertahanan Kamboja. Pada menit ke-86, giliran Iqbal Gwijangge yang mencetak gol untuk Timnas Indonesia U19, lagi-lagi melalui skema yang mirip. Timnas Indonesia U19 pun berhasil mempertahankan keunggulan 2-0, melanjutkan tren baiknya setelah mengalahkan Filipina dengan skor 6-0 pada laga sebelumnya. Dengan gol di laga ini, Iqbal Gwijangge pun menjadi top skor sementara Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024 dengan 3 gol. Dia mencetak 2 gol pada laga sebelumnya kontra Filipina, selagi Kadek Arel menciptakan 1 gol pada pertandingan tersebut. Jadi, Kadek kini memiliki 2 gol dari 2 laga untuk Garuda Nusantara di Piala AFF U19 2024. Jens Ravens baru mencetak 1 gol, yang diciptakan kontra Filipina, selagi Arhan Kaka belum mencetak 1 gol pun sejauh ini. Masih ada 1 pertandingan lagi di grup A Piala AFF U19 2024, dengan Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Timor Leste pada 23 Juli 2024 mendatang. Ini baru top, mental juara. Jai Itzes tak gentar hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya sebegitu percaya diri? Fakta terungkap, ternyata karena hal ini. Mental juara kini ditunjukkan oleh salah satu pemain kunci Timnas Indonesia, Jai Itzes. Bek RP 43, 45 miliar itu tak gentar menghadapi tantangan para raksasa Asia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Diketahui bahwa tinta emas telah ditorehkan oleh tim racikan Shin Tae-yong dengan lolos ke round 3 pertama kalinya. Bahkan Timnas Indonesia menjadi wakil tunggal Asia Tenggara yang akan mencoba unjuk gigi di panggung tersebut. Jai Itzes justru merasa tertantang untuk menyajikan perlawanan terhadap Australia hingga Jepang. Ia pun turut menceritakan perjuangan yang dilakukan skuad Garuda untuk bisa tampil di kompetisi sepak bola paling akbar ini. Ada 6 pot dengan 3 tim dan kami berada di pot terakhir bersama negara lain yang berada di peringkat terendah FIFA. Di setiap pot, ada lawan yang lebih unggul di depan kami. Di atas kertas, itu jadi negara yang kerap menyulitkan setiap saat.
Kata Jai Itzes seperti dikutip dari Football Zone. Pernyataan Jai terbilang realistis. Menyusul hasil undian yang membawa timnas Indonesia untuk bertemu raksasa Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, serta Cina. Kendati demikian, pesepak bola berusia 24 tahun tersebut tak merasa gentar. Bagi kami, ini adalah peluang baru untuk membawa Indonesia lebih maju. Kami melihatnya sebagai tantangan yang bagus. Tujuan kami sudah jelas. Tapi kita lihat saja seberapa jauh kemajuan bisa kita capai, imbuhnya. Jai Itzes jadi pemain kunci di skuad timnas Indonesia. Keberhasilan timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tak lepas dari peran krusial Jai Itzes. Ia menjadi salah satu aktor penting yang menjaga kedalaman skuad Garuda. Ketenangan dan kedewasaan bermain yang ditunjukkan Jai sangat layak diapresiasi. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini merupakan aset masa depan yang sangat berharga bagi pasukan Merah Putih. Apalagi Jai Itzes akan bermain di kasta tertinggi Liga Italia, yang berarti pengalamannya dipastikan terus bertambah dan menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Menarik dinantikan kiprah Jai Itzes bersama skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti. Derby Merah Putih di Eropa. 3 bintang timnas Indonesia bakal saling berhadapan di Eropa. Jai Itzes bakal hadapi Ivar Janer dan Ulla Romeni. Duel pertandingan persahabatan antara pemain timnas Indonesia sebentar lagi akan digelar. Jai Itzes datang bersama klubnya asal Italia, Venezia FC, ke Belanda untuk menjalani pemusatan latihan, TC. Selama di Belanda, Venezia FC akan beruji coba melawan FC Utrecht yang merupakan klub Ivar Jenner. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang menarik bagi Jai Itzes dan Ivar Jenner. Kedua pemain itu kini sedang dalam tahap pramusim sebelum menghadapi pertandingan pada kompetisi resmi masing-masing klub. Seperti diketahui, Venezia FC saat ini sedang menjalani latihan sebagai persiapan bertanding di Serie A Italia mulai 18 Agustus 2024. Venezia FC berhasil mendapatkan tiket promosi ke kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Italia itu lewat jalur playoff. Dalam laporan media Belanda, Football Zone, Venezia FC melakukan sesi latihan 2 kali dalam waktu sehari. Jai Itzes sudah bersama Venezia FC sejak pertengahan Juli 2024. Setelah nantinya berlatih keras di Italia, Venezia FC langsung beruji coba melawan FC Utrecht. Dijadwalkan pertandingan itu akan digelar pada awal Agustus 2024. Selain bertemu Ivar Jenner, Jai Itzes juga akan menghadapi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Ulla Romeni. Ulla Romeni kini satu tim dengan Ivar Jenner di FC Utrecht. PSSI saat ini sedang mendekati Ulla Romeni untuk membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Proses pendekatan itu masih dilakukan dan diharapkan bisa selesai dalam waktu dekat ini. Pasalnya, timnas Indonesia akan memulai perjuangan pada 5 September 2024 dengan menantang Arab Saudi. Setelah itu, timnas Indonesia akan menjamu Australia pada 10 September 2024. Awal Agustus nanti, Jai Itzes dan timnya akan bertolak ke Belanda. Mereka akan menjalani pertandingan bersama FC Utrecht, tulis Football Zone. Sebelum menghadapi Venezia FC, FC Utrecht sudah 2 kali uji coba melawan Al Rayyan dan FC Schalke 04. Hasilnya, FC Utrecht menang dengan skor 4-1 atas Al Rayyan dan membungkam FC Schalke 04 2-0. Adapun Venezia FC sudah 1 kali uji coba melawan Real Vicenza dan menang telak dengan skor 11-0. Pernyataan mengejutkan Beto Gonçalves. Menatap putaran ketiga, Beto Gonçalves sebut timnas Indonesia butuh sosok pemain ini untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI harus gerak cepat. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjulukan Garuda itu bakal bersaing dengan negara-negara kuat penghuni Grup C. Pada fase ini, armada Shin Taeyong itu akan menghadapi 5 lawan tangguh yang menempati 100 besar ranking FIFA. Mereka adalah timnas Australia, timnas Cina, timnas Bahrain, timnas Jepang, dan timnas Arab Saudi.
babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan memainkan 10 pertandingan. Ajang ini dimulai pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025 dengan format home away. Mantan penyerang timnas Indonesia, Beto Goncalves tak ketinggalan memberikan pandangan mengenai perjalanan tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 43 tahun itu mengakui skuad Merah Putih berada di grup berat, namun dia yakin kans untuk lolos ke fase berikutnya selalu ada. Meskipun sulit dan lawan timnas Indonesia sangat kuat, tapi saya pikir semua punya kesempatan itu. Mulai dari nol ya, jadi punya kans yang sama, cuma memang sulit, ujar Beto Goncalves. Indonesia punya tantangan sangat berat, tapi saya yakin bisa karena sekarang timnas kita secara permainan kerjasamanya luar biasa dan sangat kompak, sambungnya. Untuk mewujudkan target lolos, tentu dibutuhkan kerja ekstra keras dari elemen tim. Menurut Beto Goncalves, satu hal krusial yang kudu segera dibenahi skuad timnas Indonesia adalah lini depan. Dia menilai, tim Garuda punya kebutuhan mendesak akan pemain nomor 9. Cuma satu saja menurut saya memang yang butuh, mungkin belum ada nomor 9 yang murni begitu di timnas kita. Kadang kita bikin kreasi, banyak peluang tetapi nggak ada gol. Menurut saya itu saja, ulasnya. Dari bawah bagus, pressing ke depan sudah oke, transisi juga bagus. Tapi itu saja, kadang kita punya peluang tetapi tidak ada gol yang membuat sedikit berat. Pemain yang ada sekarang di skuad timnas Indonesia saya pikir kuat. Namun ya berat karena tim seperti Bahrain, Cina, Australia, Arab Saudi, dan Jepang mereka memang ada di level tinggi. Di atas Indonesia kita harus akui. Lanjut Beto. Pemain PSBS Biak itu juga memuji Shin Tae-yong sebagai sosok yang cerdas. Kepiawaian juru taktik asal Korea Selatan itu dalam meramu strategi membuat timnas Indonesia mengalami peningkatan kualitas cukup signifikan. Saya pikir Shin Tae-yong memang pintar. Dia akan cari strategi yang baik untuk kita bisa lolos meskipun berat, tetapi ya ada kesempatan. Saya pikir bisa. Tidak ada yang mustahil, ucap Beto Goncalves. Semua tim punya kesempatan sama. Tergantung bagaimana kita saat main nanti, bagaimana strategi dari pelatih. Tidak mungkin lawan Jepang, Cina, atau Australia kita main terbuka. Mungkin harus ada strategi bertahan dan serangan balik. Kalau main di rumah baru kita main terbuka lagi, pungkasnya. Tegas dan tepat. Media Vietnam peringatkan Cina dan Bahrain jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebut timnas Indonesia akan sangat lebih berbahaya karena hal ini. Media populer asal Vietnam ini memberi peringatan terhadap Bahrain dan Cina jelang berhadapan dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, media Vietnam tersebut mengatakan kalau di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga nanti, timnas Indonesia akan jauh lebih berbahaya. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara asal Asia Tenggara yang mampu melangkah lebih jauh dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini karena rival timnas Indonesia seperti Thailand, Vietnam, hingga Malaysia harus terhenti di penyisihan grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, langkah timnas Indonesia berjalan mulus usai menempati peringkat kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah Irak. Dalam perjalanannya, timnas Indonesia bahkan harus menyingkirkan sesama tim Asia Tenggara yakni Vietnam dan Filipina di putaran kedua. Akan tetapi, petualangan yang harus dilalui timnas Indonesia pada grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga tampaknya tidak akan mudah. Ini karena skuad Shin Tae-yong tergabung di grup C bersama tim papan atas Asia yang juga langganan lolos ke Piala Dunia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia harus mengeklaim juara grup atau runner-up apabila ingin lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun itu dirasa mustahil. Oleh sebab itu, banyak pihak menyarankan agar timnas Indonesia punya target lebih realistis dengan hanya mengincar minimal posisi 4 besar di grup C. Bukan cuma skuad Garuda, negara pesaing di grup C yakni Bahrain dan Cina tampaknya juga mempunyai target serupa dengan finish di peringkat ketiga atau keempat.
Situasi inilah yang membuat China dan Bahrain dikabarkan mulai khawatir terhadap nasib negaranya jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Media Vietnam Soha secara khusus mengungkapkan jika tim nasional China mulai menyoroti persiapan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, timnas Indonesia bakal kembali menambah pemain keturunan Eropa dengan kualitas grade A untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menambah bintang naturalisasi berkualitas untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia dan hal tersebut mungkin membuat tim Cina khawatir. Rilis Soha dikutip Sabtu, 20 Juli 2024. Soha juga memprediksi jika timnas Indonesia tak lama lagi bakal segera memiliki 3 amunisi tambahan yang dipilih langsung oleh Shin Tae-yong dari Belanda. Jens Raven resmi menjadi WNI 2 minggu lalu dan siap bermain untuk timnas Indonesia. Ia akan menjajal kiprah pertamanya dengan bermain untuk timnas Indonesia di Piala AFF U19 besok, tulisnya. Sedangkan Mauresmo Hinok masih menyelesaikan prosedur naturalisasi. Ia akan mengurus administrasi tepat pada waktunya untuk bermain dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, papar Soha. Jens Raven dan Mauresmo Hinok memang direkomendasikan oleh pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri usai tampil apik di turnamen Toulon 2024. Selain Jens Raven serta Mauresmo Hinoke, Soha juga menyebut kalau Ula Romeni bakal segera bergabung dengan timnas Indonesia dan tinggal mengurus proses naturalisasinya. Pemain ketiga yang mungkin bermain untuk Indonesia adalah Ula Romeni dari FC Utrecht. Striker ini telah memainkan sejumlah pertandingan untuk tim junior dari U15 hingga U20 Belanda, tandasnya. Saat ini, Ula Romeni didukung oleh Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) dalam prosedur naturalisasinya, lanjut Soha. Shin Tae-yong full senyum. Level timnas Indonesia setara dengan timnas Argentina jelang Olimpiade Paris 2024, ini buktinya. Shin Tae-yong layak berbahagia. Sebab, jika dilihat, level timnas Indonesia U23 setara timnas Argentina U23 yang akan tampil di Olimpiade Paris 2024. Lantas, apa tolok ukur level timnas Indonesia U23 disebut setara dengan timnas Argentina U23? Dasar penilaian ini karena timnas Argentina U23 kalah 0-1 dari timnas Gini U23 dalam laga uji coba jelang Olimpiade Paris 2024, Jumat 19 Juli 2024. Gol tunggal kemenangan Gini U23 dicetak Mohamed Soumah pada menit 72. Kekalahan yang dialami timnas Argentina U23 cukup mengejutkan. Sebab, timnas Argentina U23 diperkuat sejumlah pemain top di laga yang berlangsung semalam. Nicolas Otamendi yang kini berstatus sebagai bek Benfica, tampil sebagai kapten timnas Argentina U23. Bek 36 tahun ini membela timnas Argentina U23 karena setiap tim diizinkan menggunakan 3 pemain senior, usia di atas 23 tahun. Selain itu ada juga gelandang Botafogo, Thiago Almada, yang mentas sebagai starter. Di bangku cadangan juga ada Julian Alvarez, Manchester City, dan Giuliano Simeone, Atletico Madrid. Seperti yang sudah disinggung di atas, hasil yang dialami Argentina U23 layaknya timnas Indonesia U23. Pada Kamis 9 Mei 2023, timnas Indonesia U23 bertemu Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Hasilnya, Guinea U23 menang 1-0 via eksekusi penalti Ilaix Moriba. Gol penalti Ilaix Moriba juga layak diperdebatkan karena pelanggaran yang dibuat Witan Sulaiman kepada pemain Gini U23 tercipta di luar kotak penalti. Singkat kata, timnas Gini U23 menang 1-0 atas timnas Indonesia U23 dan lolos ke fase grup Olimpiade Paris 2024. Gini U23 tergabung di grup A Olimpiade Paris 2024 bersama tuan rumah Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Sementara itu, timnas Argentina U23 racikan Javier Mascherano tergabung di grup B bersama Maroko, Irak, dan Ukraina. 2 tim teratas berhak lolos ke perempat final Olimpiade Paris 2024. Sampai ngelus kepala, ini kata pelatih Bahrain soal peringkat FIFA dan pemain timnas Indonesia,
Akui dibikin bingung karena hal ini. Salah satu pesaing timnas Indonesia di grup C babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga, yakni Bahrain, dibuat heran dengan nilai pasar skuad Garuda yang tinggi. Nilai pasar dari para pemain timnas Indonesia saat ini memang cukup membuat heran para pesaingnya di grup C. Bagaimana tidak? Anak asuh Shin Tae-yong merupakan tim dengan peringkat FIFA terendah di grup neraka itu. Namun, para pemain yang mengisi skuad Indonesia justru memiliki nilai pasar yang cukup tinggi. Sebut saja Tom Haye yang memiliki nilai pasar di angka Rp 52 miliar, diikuti Kelvin Verdong dengan nilai pasar sebesar 43 miliar rupiah. Selain itu ada juga nama Sandy Walsh yang diketahui punya nilai pasar sebesar 26 miliar rupiah, dan juga Jai Itzes di angka 24 miliar rupiah. Bahkan secara keseluruhan skuad, timnas Indonesia berada di peringkat keempat dengan nilai pasar tertinggi di grup C. Di peringkat satu sudah jelas ada Jepang dengan nilai pasar keseluruhan skuadnya ada di angka 5,1 triliun rupiah. Kemudian disusul Australia dan Arab Saudi masing-masing dengan nilai pasar 685 miliar rupiah dan 545 miliar rupiah. Skuad Indonesia sendiri memiliki nilai pasar di angka 274 miliar rupiah baru, diikuti Cina di angka 220 miliar rupiah, dan terakhir ada Bahrain dengan nilai pasar 162 miliar rupiah. Hal tersebut membuktikan, meskipun timnas Indonesia menjadi tim dengan ranking FIFA terendah di grup C, namun soal nilai pasar pemain tak kalah dari tim kuat Asia lainnya. Bukan hanya itu, dengan banyaknya pemain keturunan yang bermain di Eropa dalam skuad timnas Indonesia, membuat anak asuh ST tim yang cukup diwaspadai, karena para pesaing masih belum tahu seberapa besar potensi yang dimiliki oleh tim Garuda. Situasi itu pun membuat pelatih Bahrain, Dragan Talajik, mewaspadai dan tak mau meremehkan timnas Indonesia. Sebelum pengundian kami tidak punya ekspektasi apapun karena ini adalah 18 tim terbaik di Asia. Kami berada di grup yang sulit tapi saya optimis kami akan berjuang untuk setiap poin dengan setiap lawan, kata Dragan Talajik. Meski timnas Indonesia menjadi negara dengan ranking FIFA terendah di grup C, Talajik menilai jika anak asuh Shin Tae-yong tetap menjadi salah satu dari 18 tim terbaik di Asia. Demi harga diri, pernyataan mengejutkan PSSI-nya Thailand. Ogah ketemu timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sebut skuad Shin Tae-yong itu begini, publik tanah air seketika dibikin terheran-heran dengan pernyataannya. Ternyata Thailand bersyukur tidak bertemu dengan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di babak grup AFF 2024. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia tergabung dalam grup B dalam AFF 2024 dan akan bersaing dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, serta Laos. Sementara Thailand berada di grup A bersama Malaysia, Singapura, Kamboja, dan satu lawan di antara Brunei atau Timor Leste. Lantas mengapa Thailand justru tidak mau bertemu dengan timnas Indonesia di ajang AFF 2024 ini? Masatada Ishii, sang pelatih Thailand, menyebutkan bahwa AFF 2024 ini begitu penting bagi timnya karena mereka merupakan juara bertahan. Karena kami juara bertahan, kami mendapat banyak perhatian, ujar pelatih Thailand. Kami akan berusaha bermain bagus, bermain adil, dan bersaing dengan gaya kami sendiri, lanjutnya. Tentu harga diri Thailand dipertaruhkan untuk bisa mempertahankan gelar juara AFF. Jika sampai kalah di babak grup, akan menjadi sebuah hal yang memalukan bagi Thailand. Thailand akan berusaha mempertahankan gelar turnamen ini, kata pelatih Thailand. Itulah mengapa Thailand berpendapat bahwa sebaiknya di babak grup tidak langsung bertemu dengan timnas Indonesia. Media Vietnam menyoroti komentar Madam Pang, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, terhadap unggahan dari salah seorang penggemar. Saya ingin bertemu dengan timnas Indonesia, tulis salah satu penggemar di Facebook. Madam Pang kemudian menjawab dengan tegas bahwa berhadapan dengan timnas Indonesia adalah hal yang sangat menakutkan dan berbahaya bagi negaranya. Itu akan sangat menakutkan, tulis Madam Pang di kolom komentar. Dengan susunan pemain timnas Indonesia saat ini, tentu kekuatan anak asuh Shin Tae-yong sudah berada jauh di atas Thailand. Berhadapan dengan timnas Indonesia di babak grup bisa menjadi hal yang merugikan bagi Thailand. Bahkan kemungkinan terburuknya adalah tersingkir di babak grup akibat kekalahan menghadapi timnas Indonesia. Untuk menjaga harga diri, Thailand sebaiknya bertemu dengan timnas Indonesia setelah babak grup.
Malaysia tak mau kalah. Iri dengan timnas Indonesia yang punya kiper berkelas Martin Paes, timnas Malaysia langsung bikin gempar. Pamer kiper berkelas didikan dari Real Madrid. Timnas Malaysia kemungkinan besar akan mengikuti jejak timnas Indonesia yang menaturalisasi pemain berposisi kiper. Seperti diketahui, skuad Garuda kini memiliki kiper diaspora yakni Martin Paes. Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak 30 April lalu. Akan tetapi, dirinya masih belum bisa membela tim merah putih untuk saat ini. Hal itu dikarenakan ia masih terganjal sebuah aturan FIFA. Kini, PSSI tengah berusaha untuk mengajukan banding melalui Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, terkait masalah Paes. Harapannya, kiper 26 tahun tersebut sudah bisa membela timnas Indonesia pada September mendatang. Pada periode itu, tim besutan Shin Tae-yong akan menjalani laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di lain sisi, langkah naturalisasi yang dibuat oleh PSSI ini kabarnya akan diikuti oleh timnas Malaysia. Baru-baru ini, salah satu akun media sosial X Onefotball M mengungkapkan bahwa tim asal Malaysia yakni Johor Darul Teazim tengah mengincar kiper asal Spanyol. Tim terbaik negeri jiran itu mengincar kiper berusia 24 tahun, Diego Altuve. Untuk saat ini, Altuve memang tengah berstatus bebas transfer. Sebelumnya, ia membela tim kasta kedua Liga 2 yakni Albacete Balompie. Namun, Altuve memiliki pengalaman yang cukup mentereng. Ia pernah bergabung dengan Real Madrid U17 hingga Real Madrid Castilla. Melansir dari Stadium Astro, kiper berpostur 188 cm tersebut memiliki darah keturunan Melayu. Oleh sebab itu, dirinya kemungkinan akan dinaturalisasi oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Diego Altuve akan menjadi kiper Harimau Malaya dan JDT, tulis akun Onefotball M. Dikabarkan pemain ini akan bermain untuk JDT pada jendela transfer paruh kedua. Ia mempunyai darah Malaysia dan dikabarkan sudah mendapatkan paspor. Lanjutnya,